بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang Ananda buka bukunya. Kita buka bukunya di halaman 145. Pembelajaran ketiga, yaitu menggunakan garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. 2. Informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ketiga, menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Ustazah ulang, di pembelajaran ketiga materinya: 1. Menggunakan garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. 2. Informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan. 3. Menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Nah, di sini kita lihat ada gambar menggunakan garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Nah, ini masih ingatkah dengan gambar dekoratif? Nah, pembahasan ini sudah dibahas kemarin di pembelajaran kemarin, di materi kemarin kita sudah membahas apa itu gambar dekoratif, karya dekoratif. Seperti ini. Ya, sekarang kita buka bukunya di halaman 146. Menggambar dekoratif menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan atau motif hias. Bahan dan alat yang diperlukan yaitu kertas, gambar, pewarna, kuas, pensil hitam, pensil warna, atau spidol. Nah, ini ada langkah-langkah untuk menggambar dekoratif. 1. Buatlah rancangan atau gambar berupa motif hias pada kertas. Motif hias bisa berupa stilasi dari alam, fauna, flora, atau alam benda. Itu fauna, hewan, flora, tumbuhan, atau benda-benda. Gambar abstrak atau geometris. Kedua, gambar dapat berbentuk hitam putih saja atau berwarna. 3. Warna-warna yang digunakan bisa diambil dari pewarna buatan atau pewarna alam. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada gambar dekoratif dengan motif hewan. Nah, ini dia. Ada alat dan bahannya dan cara membuatnya. Ananda bisa baca di halaman 146. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di halaman 147. Nah, di sini kita bisa lihat informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan.
Nah, di sini ada berbagai macam ikan. Nah, di sini berdasarkan air, jika dibedakan menjadi ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Nah, seperti apa itu? 1. Ikan air tawar. Air tawar adalah air yang ada di darat. Hewan air tawar dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Banyak jenis ikan yang hidup di air tawar, misalnya ikan mujair, ikan emas, gurami, ikan gabus, dan ikan lele. Seperti itu contoh dari ikan air tawar. Nah, sedangkan ikan air payau. Ikan air payau adalah air campuran dari air laut dan air darat. Air payau ada di muara sungai. Contoh hewan yang hidup di air payau adalah ikan tawes, bandeng, dan kerang. Nah, semacam itu. Kita buka bukunya. Ketiga, ikan air laut. Ada banyak jenis ikan yang hidup di laut. Beratus-ratus jenis ikan hias ada di laut. Ikan di laut juga banyak yang dapat dikonsumsi. Nah, contohnya adalah ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan teri. Ikan laut biasa ditangkap oleh para nelayan. Hasil tangkapannya, nelayan yang sangat banyak digunakan untuk membuat ikan asin. Ikan laut, apakah yang dibuat menjadi ikan asin? Ada juga hewan laut yang berukuran sangat besar. Misalnya paus. Paus dapat berukuran lebih besar daripada gajah. Sama dengan kehidupan di darat. Di laut juga ada hewan buas, misalnya ikan hiu. Ikan hiu adalah hewan pemakan daging. Ikan hiu sangat rakus dan ganas. Ikan hiu dapat makan apa saja yang ada di dekatnya. Walaupun penglihatannya kurang baik, tapi penciuman ikan hiu sangat tajam. Ikan hiu dapat mencium bau darah dari jarak puluhan kilometer. Nah, seperti itu. Seperti itu tadi pembahasan dari ikan air tawar, air payau, dan air laut. Nah, sekarang kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu menentukan hasil kali 2 bilangan Caca. Ananda lihat bukunya di halaman 149. Nah, di sini ada soal cerita. Ayo sekarang kita berlatih berhitung. Pak Tono mempunyai pembudidayaan ikan hias. Setiap bulan tempat pembudidayaan Pak Tono menghasilkan 140 ekor. Hitunglah berapa ekor ikan yang dihasilkan Pak Tono dalam waktu 3 bulan. Ayo sekarang kita hitung. Nah, tempat pembudidayaan menghasilkan 140 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 3 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 3 bulan adalah 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 420 ekor. Dalam perkalian ditulis 3 kali 140 sama dengan 142. Berlaku sifat pertukaran. 3 kali 140 sama dengan 140 kali 3. Nah, di sini 140 sama dengan 100 ditambah 40. Nah, kalikan masing-masing bilangan dengan 3. Lalu jumlahkan 3 dikali 100 sama dengan 300. 3 kali 40 sama dengan 120. Nah, 300 dan 120 ditambahkan. Nah, 300
300 ditambah 120 sama dengan 420. Nah, seperti itu menentukan hasil kali dua bilangan caca. Seperti itu. Nah, tadi penjelasan dari Ustazah untuk pembelajaran ketiga. Nah, mudah-mudahan Ananda semua bisa paham dan mengerti. Kita lanjut di pembelajaran keempat. Itu materinya menulis pokok informasi pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. 2. Gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor. 3. Sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Nah, seperti itu. Di sini ada menulis pokok informasi pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Daur hidup hewan merupakan tahap-tahapan yang dilalui hewan sepanjang hidupnya. Tahapan tersebut meliputi pertumbuhan dan perkembangan hewan dari telur atau anak hingga dewasa. Pada kesempatan ini, kalian akan mengikuti gerak daur hidup hewan. Misalnya, kalian akan mengikuti gerak daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini kita buka bukunya. Nah, di sini ada daur hidup, gambarnya Ananda lihat di halaman 152. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, seperti hewan jenisnya. Kupu-kupu betina bertelur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi larva kupu-kupu, disebut ulat. Nah, dari sini kepompong ada telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ini daur hidup kupu-kupu. Nah, seperti itu. Ulat makan dedaunan. Maka makin lama ulat berkurang jumlah makannya dan gerakannya. Akhirnya ulat diam, tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itulah proses daur hidup kupu-kupu. Nah, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu lagi, begitu seterusnya. Inilah prosesnya. Anda perhatikan gambar 310 dari daur hidup kupu-kupu. Nah, kita buka bukunya di halaman 155. Di sini ada sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Nah, di sini bagaimana cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? Nah, Anda perhatikan. 1. Sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Nah, kritik atau saran harus disampaikan dengan kalimat yang baik. Tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang dikritik dan memberikan kesan bersahabat. Nah, seperti itu. 2. Mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Nah, mengkritik seseorang di depan orang banyak akan membuatnya merasa malu, bahkan tersinggung. Makanya kita tidak boleh mengkritik orang di depan orang banyak. Nah, kita bisa bicara berdua dengan baik-baik. Ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Nah, kritikan dengan kata kasar dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tidak nyaman
dan marah. Jika kalian ingin menyampaikan kritik, gunakan kata-kata yang tegas karena tegas tidak sama dengan kasar. Keempat, mengkritik tindakannya bukan orangnya. Kalian harus spesifik saat akan mengutarakan kritikan. Kritikan harus ditujukan pada tindakan, bukan pada orangnya. Dengan cara seperti itu, kita akan menunjukkan poin yang jelas mengenai hal yang perlu diperbaiki. Kelima, lakukan dengan tersenyum. Bangun kenyamanan, bukan ketegangan. Cara ini akan membuat orang yang kalian kritik merasa bahwa kalian berada di pihak yang sama dan akan membuat dirinya terhadap setiap kritik yang kalian lontarkan. Dan keenam, akhiri dengan kesimpulan. Sebuah kritik yang baik adalah kritik yang memberi kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik sekaligus mengajarkan bahwa bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi sebelum mengkritik orang, pikirkan dulu kesimpulan dan tahap yang harus dilakukan sebelum mengutarakan kritik. Nah, seperti itu sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Mungkin sampai di situ untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, mudah-mudahan Ananda semua mengerti dan paham yang Ustazah jelaskan. Dan nanti tugasnya akan seperti biasa akan dituliskan di akhir video, dan mudah-mudahan Anda semua bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Tetap semangat belajar di rumahnya. Dan sampai di situ Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.